Keempat Kaisar Bintang sama sekali mengabaikan bintang giok abadi yang tersegel dan merobeknya, lalu menyerbu masuk. Aura bintang giok abadi langsung meluap, dan para kultivator yang berjaga di luar bintang melihat bahwa susunan pelindungnya terbuka penuh, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menahan diri. Dalam waktu singkat, artefak sihir terbang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak sekali pembudidaya bergegas masuk dengan lampu pelarian mereka. Ketika para Kaisar Bintang menyerbu masuk, mereka sama sekali tidak memperhatikan susunan pelindung bintang giok abadi. Menurut mereka, begitu mereka berempat memasuki bintang giok abadi, kultivator yang mengambil mutiara asal bumi tidak akan bisa bersembunyi, sekeras apapun ia berusaha. Sekalipun kultivator menyegel mutiara asal bumi, aura mutiara asal bumi di tubuhnya tidak akan bisa dihilangkan dalam waktu singkat. Namun, begitu para Kaisar Bintang ini menyerbu ke bintang giok abadi, mereka menyadari kesalahan mereka. Seharusnya mereka menyegel susunan pelindung bintang giok abadi sebelum masuk. Mereka tidak merasakan aura mutiara asal bumi yang mereka temukan hanyalah aprikot angin dan guntur. Melihat kecepatan Yi Jiufeng dan Qiao Kairui, Chuan Xinlou mendesah dalam hati. Ia tahu bahwa sumpah darah di antara mereka telah lenyap tanpa jejak seiring dengan hilangnya mutiara asal bumi. Saat ini, semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri, siapapun yang merebutnya akan memilikinya. Saudara Xinlou, saya tidak bisa merasakan aura mutiara asal bumi. Kita harus terus menyegel susunan pelindung ini. Begitu kultivator yang memperoleh mutiara asal bumi pergi, ia tidak akan pernah ditemukan lagi. Zhang Kangtianji tampak seperti orang liar, tetapi ia memiliki ide yang sama dengan Chuan Xinlou. Selama mereka menyegel bintang giok abadi, kultivator itu tidak akan bisa meninggalkan bintang giok abadi, dan mutiara asal bumi tidak akan bisa lolos. Chuan Xinlou mendesah, Saudara Tianji, sejak kita menerobos bintang Xianyu, kita tidak bisa lagi menyegelnya. Kalau tidak, mengapa kita berempat bisa masuk sementara Kaisar Bintang lainnya tidak menyegelnya secara paksa hanya akan menyebabkan susunan bintang pelindung ditembus, menciptakan konflik di antara kita. Situasinya sudah sampai pada titik ini, mari kita semua bergantung pada nasib kita sendiri. Semakin dalam Ning Cheng menyelami bumi, semakin bijak ia mengambil keputusan. Memegang mutiara asal bumi dan memahami hukum-hukum bumi melalui Earth adalah teknik dalam novel fantasi Tiongkok, adalah perpaduan yang sempurna. Kemudian, Ning Cheng hampir sepenuhnya menyatu dengan aura bumi di sekitarnya. Meskipun Ning Cheng percaya bahwa jika ia terus memegang mutiara asal bumi dan memahaminya, ia mungkin dapat memahami beberapa kemampuan ilahi atribut bumi, jauh melampaui teknik melarikan diri dari bumi tingkat rendah, Ning Cheng tidak berani terus memegang mutiara asal bumi. Ia takut aura mutiara asal bumi akan menarik perhatian orang-orang kuat. Ning Cheng langsung melemparkan manik asal bumi ke dalam manik Xuan Huang. Segera setelah manik Xuan Huang terisi, manik tersebut mengalami perubahan kualitatif. Gelombang energi atribut bumi melonjak di dalam manik Xuan Huang. Manik yang sebelumnya hanya memiliki aura air dan api, tiba-tiba memperoleh aura yang kokoh dan membumi. Ini adalah energi atribut bumi yang sesungguhnya Ning Cheng tahu bahwa tak seorang pun dapat mengambil manik asal bumi sekarang. Semuanya telah berubah menjadi esensi unsur bumi di dalam manik Xuan Huang miliknya. Mulai hari ini, esensi unsur tanah akan perlahan-lahan meresap ke dalam mutiara Xuan Huangnya, menyatu dengan unsur-unsur lainnya. Seolah-olah ia menanam benih hari ini, dan suatu hari nanti benih itu akan bertunas dan tumbuh. Setelah menyatu dengan mutiara asal bumi, Ning Cheng sepenuhnya menyembunyikan auranya, menyatukan dirinya dengan tanah di sekitarnya, lalu terus tenggelam. Dia telah menembus susunan pemantauan di bintang giok abadi, dan makhluk-makhluk kuat ini kemungkinan besar akan menyerbu ke dalam bintang. Saat ini, satu-satunya pilihannya adalah menghindari ketahuan karena dia terus-menerus menggunakan Earth adalah teknik untuk melarikan diri, menggunakan sihir untuk bersembunyi. Jika dia bisa tetap bersembunyi sampai semua kultivator yang memasuki bintang giok abadi pergi, dia pasti akan berhasil. Ning Cheng terus turun lebih dalam ke bintang giok abadi, sementara kekacauan meletus di permukaannya. Sebelumnya, karena bintang giok abadi begitu luas, hanya sekitar 100.000 kultivator yang masuk, sehingga tidak ada konflik sumber daya. Dengan jutaan kultivator yang membanjiri bintang giok abadi sekaligus, sumber dayanya menjadi langka. Lebih lanjut, peningkatan jumlah kultivator telah menyebabkan penemuan barang-barang yang lebih berharga. Saat ini, bintang giok abadi sedang dilanda konflik. Belum lagi para kultivator biasa yang bertarung, bahkan Yi Jiufeng dan Qiao Kairui, 2 dari 4 raksasa, saat ini sedang bersitegang. Setelah mutiara asal bumi menghilang, hubungan antara keempat raksasa itu pun lenyap tanpa jejak. Yi Jiufeng, jika aprikot angin dan guntur telah diambil oleh seorang kultivator dari langit berbintang agung surgawimu, dan kau menginginkannya, aku, Qiao Kairui, takkan berkata sepatah kata pun. Sekarang aprikot angin dan guntur telah diambil oleh seorang kultivator dari alam IBL-ku, kau bahkan sampai menghabisi seorang kultivator yang baru saja mencapai alam jembatan bintang, hanya untuk merebutnya. Apa kau tak tahu malu?
Nada bicara Qiao Kairui dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh, menyebabkan pakaiannya berkibar tak berembus, menciptakan gelombang demi gelombang momentum yang semakin kuat. Yi Jiufeng berkata dengan tenang, sudah kubilang, aku hanya menginginkan Feng Leixing. Aku sudah menghabisinya, apa yang akan kau lakukan? Kau menyerahkan aprikot angin dan petir ke alam IBL-ku, dan kau menghabisi seorang kultivator jenius dari alam IBL-ku. Kau harus memberikan penjelasan. Nada bicara Qiao Kairui semakin dingin. Haha, Yi Jiufeng tertawa terbahak-bahak, begitu sesuatu ada di tanganku, tak seorang pun bisa memaksaku menyerahkannya, bahkan kau, Qiao Kairui. Aku sudah lama tahu bahwa bekerja sama dengan sekelompok orang tak berguna sepertimu akan sia-sia, dan ternyata memang begitu. Sepertinya hanya ketika aku mengambil tindakan sendiri barulah ada harapan. Marah, Qiao Kairui memutuskan untuk berhenti membuang-buang kata dan melepaskan beberapa sinar gelap ke arah Yi Jiufeng. 1000 kata tak sebanding dengan satu serangan. Yi Jiufeng sama sekali tidak takut pada Qiao Kairui. Saat Qiao Kairui bergerak, jejak energi bintang berputar di sekelilingnya. Jejak energi bintang ini bertabrakan dengan cahaya gelap Qiao Kairui, langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Aturan bintang giok abadi memang tidak terlalu tinggi. Bagaimana fluktuasi yang disebabkan oleh dua kaisar bintang alam abadi yang bertarung di sini bisa dibandingkan dengan fluktuasi yang disebabkan oleh orang biasa? Yi Jiufeng tak mau kalah, dan Qiao Kairui pun geram. Keduanya bertarung sengit sejak awal. Keduanya, Chuan Xinlou dan Zhang Kangtianji, yang awalnya bekerja sama, seolah menghilang tanpa jejak, tanpa melakukan intervensi. Yi Jiufeng, yang berhati tebal, telah dengan paksa merebut aprikot angin dan petir dari seorang kultivator alam jembatan bintang di alam Ibel. Qiao Kairui, sebagai tokoh nomor satu di alam Ibel, tentu saja harus angkat bicara. Jika Qiao Kairui punya alasan untuk bersaing dengan Yi Jiufeng demi aprikot angin dan petir, maka Zhang Kangtianji dan Chuan Xinlou sama sekali tidak punya alasan untuk ikut campur. Lagi pula, keduanya tidak ingin terlibat. Yi Jiufeng adalah wanita pertama yang menyerbu bintang Xianyu, yang menyebabkan situasi menjadi begitu tak terkendali. Fakta bahwa mereka berdua tidak bekerja sama untuk menghadapi Yi Jiufeng menunjukkan bahwa mereka berdua menahan diri. Mutiara asal bumi direnggut oleh seorang kultivator tak dikenal yang mereka dengar hanyalah seorang pria paruh baya berkulit pucat. Roda langit berbintang tak pernah muncul. Belum lagi harta karun yang ingin mereka tangkap. Saat itu, Zhang Kangtianji dan Chuan Xinlou sama-sama dipenuhi kebencian. Meminta mereka untuk bermediasi hanyalah lelucon. Saat kedua kaisar bintang bertarung, bintang giok abadi perlahan-lahan dipenuhi jurang, membentang ribuan bahkan puluhan ribu mil. Gunung-gunung diratakan, dan sungai-sungai dibalikkan. Bintang giok abadi bagaikan dilanda gempa bumi, para pembudidaya berlarian kemana-mana dan binatang ibel terbunuh dalam pertarungan antara keduanya. Kalau cuma itu bukan hal yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah ledakan lebah emas yang tak henti-hentinya. Lebah emas ini awalnya hidup di tebing ngarai, tetapi dengan dua sosok kuat yang bertarung seperti ini di bintang giok abadi, bahkan lebah emas pun tidak dapat bertahan hidup lagi. Dengan begitu banyaknya lebah emas peledak yang bermunculan, para kultivator tingkat rendah tak berdaya melawan. Beberapa kultivator yang bergegas keluar dari bintang giok abadi tepat waktu semuanya menjadi korban mulut lebah emas. Murka atas kehancuran rumah mereka, Ratu Lebah Emas memimpin lebah emas yang tak terhitung jumlahnya untuk membantai para kultivator. Namun, selain keempat raksasa tersebut, ada kaisar bintang alam abadi lainnya di antara para kultivator yang memasuki bintang giok abadi. Saat mengepung salah satu kaisar bintang alam abadi ini, Ratu Lebah Emas akhirnya dibunuh olehnya. Dengan kepergian Ratu Lebah Emas yang tersisa langsung berantakan, tak mampu berkumpul kembali menjadi koloni lebah emas yang besar. Beberapa lebah emas berhamburan di bintang giok abadi, sementara yang lain terjun ke angkasa. Ning Cheng sudah menjelajah jauh ke dalam bintang giok abadi, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sana. Ia baru berhenti ketika mendengar getarannya, dan langsung tahu ada sesuatu yang salah. Alasan mengapa guncangan seperti itu bisa terasa bahkan di dasar bintang giok abadi sederhana saja makhluk-makhluk kuat sedang bertempur di bintang giok abadi. Dipel seperti bintang giok abadi, begitu makhluk-makhluk kuat bertempur, kemungkinannya untuk runtuh lebih dari 90%. Memikirkan hal ini, Ning Cheng menjadi cemas. Tanpa mutiara Xuan Huang, jika bintang giok abadi runtuh, ia akan berada dalam bahaya besar di intinya. Namun saat ini, ia tidak berani memasuki mutiara Xuan Huang, karena kelima elemen mutiara Xuan Huang belum sepenuhnya terkumpul, dan ia hanya bisa masuk dari tempat terpencil. Bintang giok abadi tidak hanya memiliki orang, tetapi juga kaisar bintang abadi. Setelah mutiara Xuan Huangnya terbongkar, bisakah ia bersembunyi? Jawabannya pasti ya, aura mutiara Xuan Huang tak bisa lepas dari indera ilahi kaisar abadi. Saat ini, ia hanya bisa menyembunyikan mutiara Xuan Huangnya jauh di dalam rumah ungunya, tak berani menyentuhnya sama sekali.
Getaran di inti bintang giok abadi semakin kuat. Ning Cheng berhenti sejenak dan dengan cemas memikirkan langkah-langkah pencegahan. Jelas bahwa terburu-buru saat ini tidak akan berhasil. Saat itu, ia merasakan aura yang sangat kuno dan lapuk. Aura ini tak jauh darinya, dan Ning Cheng, mengabaikan ledakan bintang giok abadi, segera melarikan diri ke lokasi aura kuno dan lapuk tersebut. Sebuah roda berukuran 3 kaki persegi muncul di hadapannya, dengan pola-pola kuno, dan saat ini dikelilingi oleh inti bintang-bintang giok abadi. Pertempuran di atas bintang giok abadi telah menyebabkan inti bintang tersebut retak, memungkinkan Ning Cheng akhirnya merasakan aura ini. Dalam sekejap, Ning Cheng sangat gembira, ini pasti roda langit berbintang. Saat Ning Cheng merasakan roda langit berbintang, beberapa indera ilahi menyapu dirinya. Ning Cheng berteriak dalam hati, roda langit berbintang telah terungkap selama pertempuran besar, dan dia merasakan kehadirannya di sampingnya. Para kaisar langit berbintang itu jelas juga merasakan auranya. Ning Cheng tahu bahwa jika ia ragu sejenak saja, roda langit berbintang itu bukan lagi miliknya. Bukan hanya roda langit berbintang itu bukan lagi miliknya, bahkan nyawanya pun bukan lagi miliknya. Meskipun butuh waktu lama baginya untuk berpindah dari permukaan bintang giok abadi ke kedalaman inti ini, bagi Kaisar Bintang, mungkin itu hanya beberapa tarikan napas. Dan beberapa tarikan napas itu juga termasuk waktu yang dibutuhkan untuk merasakan aura roda bintang, bereaksi, lalu masuk. Saat roda langit berbintang muncul, hampir semua ahli di atas alam hidup dan mati merasakannya. Siapa yang akan melepaskan roda langit berbintang pada saat itu, setiap kultivator yang merasakannya langsung berteleportasi ke bawah tanah. Ning Cheng sangat cemas. Tanpa melihat, ia menyapukan roda langit berbintang ke dalam formasi 5 elemen kecil mutiara Xuan Huang, dan pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan ilahi api tertinggi. Dari saat ia melihat roda langit berbintang hingga saat ia menyimpannya dan kemudian melepaskan kekuatan ilahi api tertinggi, jarak antara kedua momen ini hanya berselang 2 tarikan napas. Bum 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 bum, ledakan dahsyat menggema dari bagian terdalam bintang giok abadi. Bintang giok abadi sudah diambang kehancuran. Kekuatan ilahi api habis-habisan Ning Cheng menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Pel raksasa itu hancur berkeping-keping. Para kultivator di permukaan bintang giok abadi bernasib sedikit lebih baik. Banyak yang mengaktifkan harta sihir pertahanan mereka, tetapi dampak dahsyatnya langsung meledakkan mereka ke angkasa. Namun, banyak kultivator lain tertelan oleh bintang giok abadi yang hancur, lenyap tak berbekas. Mereka yang telah melarikan diri ke bagian dalam pel adalah yang pertama terkena, langsung terkena ledakan pel yang dahsyat. Akan tetapi, tidak ada satupun kultivator yang telah memasuki bintang giok abadi menggunakan bumi, teknik yang melibatkan bumi, metode. Meskipun Ning Cheng mendapatkan roda langit berbintang, ia tidak berani memasuki mutiara Xuan Huang. Jika ia mengungkapkan bahwa ia memiliki roda langit berbintang, itu akan menarik banyak kultivator untuk memburunya. Namun, jika ia mengungkapkan bahwa ia memiliki mutiara Xuan Huang, itu akan menarik para kultivator dari seluruh dunia untuk memburunya. Dan para kaisar langit berbintang di alam abadi, yang bahkan mungkin mampu menghancurkan antarmuka, kemanakah mereka mungkin bisa melarikan diri. Sambil melepaskan teknik api pamungkasnya, ia juga memanggil lusinan artefak pertahanan tingkat menengah. Di dalam artefak pertahanan ini, ia memanggil kota guntur Azure tanpa batas. Selain itu, ia menyelimuti domain sungai bintangnya lapis demi lapis. Yang diandalkannya adalah lautan kesadaran langit berbintang yang tak tertandingi. Seorang kultivator alam jembatan bintang biasa pasti tidak akan mampu memanggil begitu banyak harta sihir pertahanan, tetapi Ning Cheng mampu. Kota guntur biru tak terbatas memang kuat, tetapi tidak memiliki aura penciptaan. Jika ia melepaskannya, kota itu mungkin akan hancur oleh ledakan. Bahkan Kaisar Bintang Abadi, yang berada di dalam pel yang meledak, mungkin tidak dapat mendeteksinya saat menahan ledakan. Krak, krak, puluhan artefak dao pertahanan tingkat menengah milik Ning Cheng hancur selapis demi selapis bagaikan kulit telur, berubah menjadi ketiadaan. Kemudian, kota guntur biru tak terbatas juga retak dan lenyap. Lapisan-lapisan medan bintang di sekitar tubuh Ning Cheng terkoyak bagai kertas tipis oleh ledakan pel yang dahsyat. Pada saat ini, jika melihat bintang peri giok dari kejauhan, ia menyerupai kembang api yang menyilaukan, hancur berkeping-keping. Tubuh Ning Cheng terkoyak seperti kain oleh kekuatan ledakan bintang giok abadi yang mengerikan, dan tulang-tulangnya patah lapis demi lapis. Gelombang kejut dahsyat dari ledakan bintang giok abadi menyapu Ning Cheng dan melemparkannya ke dalam kehampaan. Ia terlempar ke angkasa bersama banyak kultivator lainnya. Ning Cheng berjuang keras menggenggam jimat penembus batas, ingin mengaktifkannya. Namun, baru sekarang ia menyadari betapa parahnya lukanya. Pada titik ini, apalagi mengaktifkan jimat penembus batas, bertahan hidup di langit berbintang pun akan sulit. Rasa penyesalan membuncah di hati Ning Cheng. Seharusnya ia memasuki mutiara Xuan Huang. Memasukinya mungkin berarti pengejaran tanpa henti oleh para kaisar bintang abadi, tetapi itu urusan masa depan.
Kegagalannya memasuki Mutiara Xuan Huang kini menjadi masalah. Pada saat ini, Ning Cheng sama sekali tidak dapat mengendalikan tubuhnya, dan aura ledakan bintang giok abadi terus melemparkannya semakin jauh. Namun, tidak ada yang memperhatikan Ning Cheng saat ini. Dia bukan satu-satunya kultivator yang tersapu oleh ledakan pel yang mengamuk. Ada banyak kultivator seperti itu di bagian langit berbintang ini. Sosok yang familiar muncul di hadapan Ning Cheng. Ia melihat si Qianghua berdiri di kejauhan. Si Qianghua jelas tidak memasuki bintang Xianyu. Ia berdiri di bersama beberapa kultivator tingkat rendah, menyaksikan dengan kaget para kultivator yang terlontar dari bintang Xianyu terpental ke udara. Qianghua, tolong aku! Ning Cheng berteriak sekuat tenaga saat dia dibawa melewati tepi pesawat ruang angkasa. Setelah ledakan bintang giok abadi, si Qianghua berdiri dengan gugup di mengamati pel yang meledak di kejauhan. Ia mengkhawatirkan Tuan Suci dan kakak perempuannya, Jing Yi, tetapi ia tidak berani meninggalkan untuk mencari mereka. Ia hanya bisa mencari di antara para kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang terbang di langit, berharap menemukan kakak perempuannya. Pada saat itu, ia mendengar suara yang familiar, dan ia langsung mengenali suara itu pasti suara Ning Cheng. Ketika Ning Cheng menyelamatkannya, dia menyuruhnya pergi dengan cepat, dan dia mengatakan hal yang sama. Tanpa berpikir dua kali, ia langsung terbang menuju Ning Cheng yang sudah jauh. Ning Cheng pergi bukan karena ia ingin, melainkan karena ia tak mampu mengendalikan kekuatan benturannya. Untungnya, kekuatan benturannya telah mereda saat itu, dan si Qianghua bergerak sangat cepat. Ia berhasil menyusul Ning Cheng hanya dalam beberapa tarikan napas dan mengangkat Ning Cheng yang berlumuran darah dan mengerikan itu dengan tangannya. Ning Cheng segera meletakkan jimat penembus batas itu di tangan si Qianghua dan berkata, "Qianghua, ini aku, Ning Cheng. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Gunakan jimat penembus batas ini untuk melarikan diri bersamaku, atau aku pasti akan mati." Setelah mengerahkan sisa tenaganya, Ning Cheng mengucapkan kata-kata itu sebelum jatuh koma. Belum lagi dirinya yang berada di pusat pel, bahkan para kaisar abadi yang mengalami ledakan pel saat melarikan diri ke bumi pun tertutup debu dan kotoran. Ning Cheng selamat berkat keberuntungan ia memiliki banyak artefak sihir pertahanan, dan juga kota guntur biru tanpa batas. Yang terpenting, indera ilahinya luar biasa kuat, memungkinkannya mengaktifkan begitu banyak harta pertahanan secara bersamaan untuk melawan. Lebih lanjut, ia mengaktifkan kekuatan ilahi api tertingginya terlebih dahulu, yang membuatnya aman. Namun, ledakan pel tersebut langsung memusnahkan kekuatan ilahi api tertingginya. Meskipun penghancuran kekuatan ilahi api tertingginya berlangsung cepat, hal itu juga membantunya menyerap sebagian dampak ledakan. "Nak, kalau aku tidak mengekstrak jiwamu dan memurnikan jiwamu!" Zhang Kang Tianji bergegas keluar dari bintang giok abadi yang tertutup debu, tetapi ia hanya sempat mengucapkan setengah kalimat sebelum berhenti. Indera keilahiannya dengan jelas mendeteksi aura kultivator yang telah meledakkan pel ini, tetapi sekarang, dalam sekejap mata, kultivator kecil itu telah lenyap. Tidak hanya dia yang tertegun, tetapi Chuan Xinlou, Yi Jiufeng, dan Qiao Kairui, yang bergegas keluar bersamanya, juga kehilangan jejak Ning Cheng. Orang ini pasti pencuri mutiara asal bumi. Aku tak menyangka dia bahkan mencuri roda langit berbintang. Keberuntungannya sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat rendah seperti itu bisa selamat dari ledakan bintang giok abadi? Chuan Xinlou mengerutkan kening sambil menatap pusat bintang giok abadi yang masih bergemuruh. Zhang Kang Tianji menggertakkan giginya, ia menghilang dalam sekejap mata, yang berarti semut itu pasti menggunakan jimat penembus batas. Bahkan aku tidak bisa mendeteksi jejak jimat ini, terlalu kuat. Siapa yang membuat jimat ini? Mungkinkah harta karun penciptaan ada pada orang ini? Yi Jiufeng mendengus. Chuan Xinlou menggelengkan kepalanya. Kudengar harta karun penciptaan datang dengan dunianya sendiri, dan dunia ini luar biasa tangguh. Jika harta karun penciptaan ada padanya, seharusnya dia memasukinya untuk menghindari penghancuran diri bintang giok abadi. Fakta bahwa dia tidak melakukannya menunjukkan bahwa harta karun penciptaan mungkin tidak ada padanya. Mungkin juga orang ini sengaja menghindari memasuki harta karun itu, takut harta karunnya akan terbongkar dan menarik perhatian kita. Anak ini sangat licik. Kau bisa tahu dari bagaimana dia menerobos susunan pemantau sebelumnya, kata Qiao Kairui dengan suara berat. Chuan Xinlou menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika bintang giok abadi meledak, jika memang ada harta karun ciptaan, dalam situasi yang gegabah itu, saya perkirakan siapapun akan masuk ke dalam harta karun ciptaan untuk berlindung. Tiga orang lainnya terdiam, jelas setuju dengan penilaian Chuan Xinlou. Sesaat kemudian, Zhang Kang Tianji tiba-tiba berkata dengan marah kepada Qiao Kairui dan Yi Jiufeng, kalau bukan karena kalian berdua yang bertengkar, bagaimana mungkin bintang Xianyu runtuh? Kalau bintang Xianyu tidak runtuh, bagaimana mungkin orang itu bisa lolos? Kalian lebih merepotkan daripada bermanfaat. Qiao Kairui mendengus dingin, tidak membalas Zhang Kang Tianji, tetapi auranya malah menyelimuti Yi Jiufeng sekali lagi. Yi Jiufeng, bintang giok abadi telah meledak, kau juga harus memberi penjelasan pada alam IBL-ku.
Melihat keduanya hendak bertarung lagi, Zhang Kangtianji dan Chuan Xinlou langsung memasuki pesawat ruang angkasa mereka masing-masing. Setelah tiba di pesawat ruang angkasanya yang hampa, Chuan Xinlou menatap langit berbintang yang jauh, senyum dingin tersungging di bibirnya. Ia yakin bahwa kultivator yang melarikan diri itu memiliki harta karun ciptaan, jika tidak, bagaimana mungkin ia menyembunyikan aura mutiara asal bumi dan roda langit berbintang yang belum dimurnikan. Kultivator tak penting ini sungguh licik. Dalam situasi seperti itu, keputusannya untuk masuk, tetapi tidak benar-benar masuk, jelas untuk mencegah auranya bocor. Namun, ia bisa melupakan rencananya untuk mengelabui menara penusuk hati. Seorang kultivator pengamat bintang biasa tidak layak memiliki harta karun seperti itu. Entah itu mutiara asal bumi, roda langit berbintang, atau harta karun penciptaan, semuanya akan menjadi milik menara penusuk hatinya. Bagaimanapun, akhir dari tahun-tahun penuh gejolak di bintang giok abadi terasa agak anti klimaks. Dari ketiga harta karun tersebut, hanya aprikot angin dan petir yang diperoleh Yi Jiufeng dari langit berbintang surgawi, dua lainnya dilaporkan dicuri oleh seorang junior tak dikenal. Tak seorang pun bisa mengenali junior tak dikenal ini, bahkan keempat kaisar bintang abadi. Lebih jauh lagi, ratusan ribu kultivator tewas di bintang giok abadi. Kompetisi untuk para jenius pengamat bintang ini, bisa dibilang, merupakan kegagalan total. Qiao Kairui dari alam ibel dan Yi Jiufeng dari surga ilahi menyebabkan runtuhnya bintang giok abadi. Tak hanya itu, keduanya pun bertempur dari bintang giok abadi menuju langit berbintang. Hasilnya imbang, kedua belah pihak menderita kerugian besar dan tak satu pun mampu unggul. Pertempuran ini semakin mempererat hubungan antara alam ibel dan langit berbintang surga ilahi. Selain tidak adanya pengerahan kultivator langit berbintang, interaksi antara kedua langit berbintang tersebut telah mencapai titik beku. Namun, Zhang Kangtianji tidak membuang kata-kata dan diam-diam memimpin para kultivator langit berbintang agung alam ibel kembali. Chuan Xinlou, yang bahkan lebih tenang, mengumumkan pengasingannya setelah kembali ke langit berbintang agung alam semesta, untuk tidak pernah menampakkan diri lagi. Para kultivator lainnya kembali ke tempat asal mereka. Kenzan Dori bukanlah jalan atau gunung, melainkan gugusan kastil kuno yang menyerupai kota kecil. Tempat ini seluruhnya terdiri dari berbagai kastil kuno, membentuk kota kecil ini. Konon, dahulu kala tempat ini memang sebuah gunung, tempat seorang pendekar pedang menguasai jalan pedang. Banyak pendekar pedang datang ke sini, berharap untuk menguasai jalan pedang. Namun, meskipun banyak yang datang, sangat sedikit yang benar-benar menguasai jalan pedang. Seiring waktu, gunung tersebut dihaluskan oleh energi pedang para kultivator yang memahami dao pedang, yang akhirnya membentuk sebuah jalan kuno. Seiring berjalannya waktu, jalan kuno tersebut menghilang, hanya menyisakan gua-gua tempat tinggal para kultivator yang memahami dao pedang. Beberapa kultivator jahat berkumpul di sini, dan seiring waktu, tempat ini berubah menjadi gugusan kastil kuno. Pada saat ini, seorang gadis muda bergaun hijau dengan kerudung menutupi wajahnya berjalan keluar dari jalur gunung pedang, menggendong seorang kultivator pria yang tak sadarkan diri di punggungnya. Kultivator pria itu tampak mengenakan jubah luar, tetapi meskipun demikian, jubah itu tidak dapat menyembunyikan aura luka parahnya. Bau darah yang pekat mudah tercium dengan sedikit perhatian. Gadis bergaun hijau itu tak lain adalah Si Qianghua. Setelah Ning Cheng menyerahkan jimat penembus batas, ia hanya mengucapkan satu kalimat sebelum benar-benar kehilangan kesadaran. Ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Ning Cheng. Saat itu juga, ia memang mempertimbangkan untuk menyerahkan Ning Cheng kepada Tuan Suci dan membiarkan Tuan Suci menyelamatkannya. Namun, ia langsung menepis pikiran itu. Batu waktu yang dimilikinya adalah milik Ning Cheng. Karena Ning Cheng telah memberinya begitu banyak batu waktu, berarti ia memiliki lebih banyak lagi. Ia jelas melihat keinginan Bapak Suci untuk mendapatkan batu waktu. Jika Bapak Suci menemukan batu waktu pada Ning Cheng akan berada dalam bahaya besar. Selain itu, ada alasan lain. Ning Cheng berkata jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Jika seorang kaisar bintang alam abadi ingin menghabisi Ning Cheng, bahkan seorang Saint Lord pun tidak akan mampu melindunginya. Ning Cheng mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Dia bahkan memberinya batu waktu yang begitu berharga dan koin perunggu kuno. Sekalipun dia tidak memiliki hubungan dengan Ning Cheng di masa lalunya, dia tetap tidak bisa tidak berterima kasih. Harus dikatakan bahwa Si Qianghua pergi tepat waktu. Dia baru saja menggunakan jimat penembus batas untuk membawa Ning Cheng pergi ketika Kaisar Bintang 4 sedang mencari aura Ning Cheng di sekitarnya. Chuan Xinlou menduga Ning Cheng telah menggunakan jimat untuk menembus batas, tetapi ia tidak mengungkapkannya. Ia yakin dengan kemampuannya, ia pasti bisa menemukan lokasi di mana Ning Cheng menembus batas. Setiap jimat yang menembus batas akan meninggalkan jejak, dan jejak ini tidak akan hilang dalam jangka waktu tertentu. Selama ia menemukan lokasi ini, ia bisa mengetahui kemana Ning Cheng pergi. Ia tidak menyadari bahwa ada kultivator pemurni jimat lain di dunia ini bernama Fulai.
Jimat Fulai tidak perlu dimurnikan dan, setelah diaktifkan, tidak meninggalkan jejak. Mungkin jimat Fulai memang meninggalkan jejak, tetapi jejak ini jelas di luar pemahaman menara Pierre Qinghart. Kultivasinya telah mencapai puncaknya di langit bintang agung langit tengah, tetapi dibandingkan dengan para ahli sejati, ia masih jauh tertinggal. Si Qianghua berdiri di luar jalan Jianshan sejenak, mengamati, sebelum membawa Ning Cheng ke dalam kompleks kastil kuno. Nyatanya, tidak ada yang menyadari kedatangannya terlalu banyak kultivator seperti si Qianghua yang datang dan pergi dari jalan Jianshan. Melihat tak seorang pun datang untuk menghentikannya, si Qianghua menghela napas lega. Ia jarang keluar sendirian, dan kali ini, dengan menggunakan jimat penembus batas, ia tiba di Pel yang sama sekali tak dikenal, yang membuatnya sangat gelisah. Meskipun kastil ini terlihat cukup tua, sebagian besar fitur pentingnya masih dipertahankan. Tidak hanya beberapa toko, tetapi juga beberapa penginapan. Si Qianghua tiba di sebuah penginapan yang tampak cukup bagus dan bertanya kepada pelayan yang datang menyambutnya, apakah Anda punya kamar yang lebih besar? Sebaiknya ada 2 kamar budidaya, dan batasan perlindungannya harus lebih ketat. Tentu saja, penginapan Jianan kami terbilang cukup bagus, bahkan di kota Huangxing. Kamar terbaik harganya 1 juta koin King sebulan, dan ada juga kamar seharga 500.000 koin King sebulan. Pelayan itu dengan cepat menjelaskan secara detail seiring bisnisnya mulai ramai. Ia sama sekali tidak peduli dengan kultivator yang terluka parah yang digendong si Qianghua. Akan aneh jika tidak ada kultivator yang terluka datang ke penginapan. Banyak kultivator datang dan pergi di Jalan Gunung Pedang, tetapi mereka umumnya tidak tinggal di tempat yang nyaman, mereka hanya bertahan beberapa hari lalu pergi. Seseorang seperti si Qianghua, yang langsung menanyakan tentang kamar yang lebih besar begitu tiba, jelas merupakan seorang kultivator kaya. Si Qianghua sedikit terkejut, ia benar-benar tidak membawa koin hijau. Meskipun tidak terlalu kaya, ia masih memiliki lebih dari 10.000 koin ungu. Ia tidak menyangka harga di sini semurah ini, jauh berbeda dengan harga di kota bintang surgawi. Melihat si Qianghua yang kebingungan, pelayan itu segera menambahkan, tentu saja, jika Anda menginginkan tempat menginap yang lebih murah, itu bukan hal yang mustahil. Si Qianghua melambaikan tangannya untuk menyela pelayan, tidak perlu, saya akan menginap di tempat seharga 500.000 King Yuan per bulan. Saya akan memesan 2 bulan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, si Qianghua mengeluarkan 10.000 koin ungu dan menyerahkannya kepada penjaga toko. Ketika melihat koin itu berwarna ungu, pemilik toko menjadi sangat gembira dan berkata, silakan ikuti aku, kedua sahabatku. Hanya sedikit kultivator di jalur Gunung Pedang yang menggunakan koin ungu hanya digunakan di kota-kota bintang besar. Sekarang si Qianghua membayar dengan koin ungu, bagaimana mungkin dia tidak gembira? Untungnya, si Qianghua masih punya beberapa koin ungu. Kalau tidak, dia mungkin sudah pakai pil harapan abadi untuk membayar tagihannya. Sebagai gadis suci dari tanah suci tak terbatas, si Qianghua sering menemani sang dewa suci dalam perjalanannya, dan tentu saja pernah menginap di penginapan mewah sebelumnya. Dibandingkan dengan kota langit berbintang lainnya, kamar di penginapan Jianan ini sama sekali tidak berguna, kecuali ukurannya yang lebih besar. Energi kosmiknya tipis, dan formasinya umumnya lemah. Bahkan batasannya pun perlu diatur sendiri. Si Qianghua tidak peduli. Meskipun tingkat pesonanya rendah, ia masih bisa membentuk formasi perisai biasa. Ada atau tidaknya energi bintang tidaklah penting. Baginya, yang terpenting sekarang bukanlah kultivasi, melainkan bagaimana menyembuhkan luka Ning Cheng. Setelah memasang kembali segel pelindung pada ruangan itu, si Qianghua segera membaringkan Ning Cheng di sofa kayu dan kemudian dengan hati-hati melepaskan pakaian luar Ning Cheng. Sebelumnya, ia belum pernah melepas pakaian dalam Ning Cheng, ia hanya mengenakan jubah luar. Setelah si Qianghua tenang, ia bisa mengamati luka-luka Ning Cheng dengan saksama. Sejujurnya, luka Ning Cheng jauh melampaui batas parah. Jika dia seorang kultivator biasa, roh primordialnya mungkin sudah menghilang, alih-alih koma. Tubuh Ning Cheng dipenuhi luka berdarah, dan tulang-tulang patah terlihat di mana-mana. Alih-alih seorang kultivator yang terluka parah, ia lebih terlihat seperti orang sekarat tanpa kulit utuh. Si Qianghua menyaksikan sendiri runtuhnya bintang giok abadi. Ning Cheng terluka parah akibat hancurnya bintang giok abadi, namun ia tidak tewas di tempat. Ini bisa dibilang sangat beruntung. Si Qianghua membersihkan semua kain dari tubuh Ning Cheng hingga hanya tersisa celana pendeknya. Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melepaskannya. Sebenarnya, tubuh Ning Cheng saat ini sama sekali tidak memiliki daya tarik estetika, benar-benar berlumuran darah. Adapun topeng penyamaran di wajah Ning Cheng, si Qianghua tidak melepasnya. Ning Cheng hanya bisa melepasnya sendiri setelah dia bangun. Setelah seharian bekerja, si Qianghua akhirnya berhasil menyatukan kembali semua tulang Ning Cheng yang patah. Mengenai apakah tulang-tulangnya akan sembuh total, kita harus menunggu sampai Ning Cheng bangun untuk mengetahuinya. Sehari berlalu, dan Ning Cheng masih tak sadarkan diri. Menatapnya,
Si Qianghua mendesah. Apakah Ning Cheng akan sadar sepenuhnya bergantung pada dirinya sendiri, tak ada orang lain yang bisa menolongnya? Ia memiliki rasa sayang yang aneh pada Ning Cheng, dan kemudian terbukti bahwa firasatnya benar. Ning Cheng telah menyelamatkannya di Gunung Michen, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk melakukannya. Meski begitu, ia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Ning Cheng bahwa mereka adalah suami istri di kehidupan sebelumnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, jika mereka bukan suami istri di kehidupan sebelumnya, dan itu hanya masalah saling menyukai, akankah Ning Cheng mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya? Akankah dia memberinya 10 batu waktu yang begitu berharga sekaligus? Si Qianghua duduk di samping Ning Cheng, tenggelam dalam pikirannya. Sesaat ia memikirkan hubungannya dengan Ning Cheng, sesaat kemudian ia memikirkan Tuan Suci. Saat ini, sendirian di tempat terpencil ini, akankah Tuan Suci berpikir ia telah binasa? Ketika pemilik penginapan dari penginapan Jianan kembali setelah mengantar si Qianghua ke kamarnya, ia masih cukup senang. Tamu-tamu yang murah hati seperti si Qianghua, yang tidak menawar sama sekali, dianggap sebagai tamu VIP baginya. Kultivator wanita yang baru saja masuk itu sepertinya membayar dengan koin ungu, kata seorang kultivator di lobi Jianan Inn dengan santai sambil mendekati pelayan. Orang ini sudah cukup lama berada di Jianshandao, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dikatakan kultivator itu, namun, dia sama sekali tidak menghiraukannya. Para kultivator yang menginap di penginapan Jianan tidak akan berani menerobos masuk dan melakukan apapun. Begitu gadis berwajah cadar itu meninggalkan penginapan Jianan, hidup atau matinya bukan urusan penginapan Jianan. Benar sekali, dia membayar dengan koin ungu, jawab pelayan itu dengan santai. Si Qianghua sangat berhati-hati. Meskipun tidak menemukan bahaya apapun setelah tiba di jalan Jianshan, dia tidak pergi begitu saja. Beberapa hari berlalu, dan Ning Cheng masih pingsan. Si Qianghua mulai cemas, tetapi ia tidak memiliki ramuan atau ramuan berharga, dan ia tidak tahu cara menyembuhkan, jadi ia hanya bisa khawatir tanpa daya. Pada hari ke-9, si Qianghua tak bisa lagi menunggu dengan santai. Terus menunggu tak akan mendatangkan ramuan penyembuh dari langit jika ia pergi mencari, mungkin ia akan menemukan secercah harapan. Di area jalur Gunung Pedang, dalam hal kemampuan penyembuhan, tak seorang pun berani mengklaim lebih baik daripada aula peremajaan Gunung Pedang. Kultivator nakal manapun yang ingin bertahan hidup di jalur Gunung Pedang dan kesulitan menyembuhkan diri akan beralih ke aula peremajaan Gunung Pedang. Beberapa petani independen bahkan datang ke tempat ini alih-alih pergi ke paviliun pil untuk membeli pil. Setelah meninggalkan penginapan, si Qianghua melakukan penyelidikan sederhana dan menemukan aula peremajaan Gunung Pedang. Hampir semua tulangnya patah, meridiannya rusak, dan dia belum bangun. Seorang lelaki tua dengan tingkat kultivasi Gathering Star di aula Huichun mengerutkan kening setelah mendengar penjelasan si Qianghua, sambil mengulangi kata-kata si Qianghua. Ya, kata si Qianghua mendesak, senior, apakah mungkin membangunkan seseorang dalam situasi seperti ini? Lelaki tua itu merenung cukup lama sebelum berkata, aku pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Secara logika, bangun dalam situasi seperti ini seharusnya sangat mudah. Para kultivator mengolah jiwa primordial mereka. Sekalipun tubuh fisiknya rusak, jiwa primordialnya tetap ada, kecuali jiwa dan rohnya hancur total. Kakak seniormu masih bernapas, jadi ini bukan berarti jiwa dan rohnya hancur. Hanya ada satu kemungkinan. Apa yang mungkin si Qianghua bertanya segera setelahnya. Lelaki tua itu berkata perlahan, itu artinya kakakmu mengalami goncangan hebat. Roh primordialnya tak mampu menahannya dan jatuh koma. Kalau begitu, kakakmu akan sadar setelah beberapa saat, tapi kalaupun sadar, dia akan lumpuh. Bukan karena roh primordialnya terguncang, tapi karena meridiannya tak kunjung pulih. Tentu saja, ini skenario yang relatif baik. Dalam skenario yang lebih buruk, kakak seniormu akan terbangun sebagai orang bodoh. Roh primordial yang terbelah bukanlah masalah sederhana. Harus dikatakan bahwa orang tua ini cukup terampil, diagnosisnya tidak meleset jauh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Si Qianghua semakin cemas, dan kepercayaannya pada lelaki tua itu semakin dalam. Ia telah menyaksikan sendiri getaran dahsyat yang melanda Ning Cheng. Runtuhnya bintang giok abadi, getaran itu lebih dari sekadar mengerikan. Pria tua itu mengangguk. Mustahil bagi kakakmu untuk pulih sepenuhnya. Meridiannya terputus. Jelas tidak ada cara untuk memperbaikinya di benua bintang pihuan. Tapi kau harus membangunkan kakakmu sesegera mungkin. Semakin larut dia bangun, semakin sulit bagi roh primordialnya untuk pulih, tapi... Senior si Qianghua terdiam setelah mendengar lelaki tua itu mengucapkan dua kata saja, lalu memanggil lagi karena cemas. Orang tua itu berkata dengan agak susah payah, tapi pil yang akan membangunkan kakak seniormu itu tidak murah, harganya lebih dari 1 juta koin ungu, dan kau. Lelaki tua itu melihat bahwa kultivasi si Qianghua tidak tinggi, hanya di alam pikiran bintang. Meminta seorang kultivator alam pikiran bintang untuk memberikan 1 juta koin ungu sungguh sulit.
Si Qianghua tak lagi peduli dengan hal lain dan segera berkata, "Senior, bolehkah saya bertanya apakah saya bisa membayar dengan pil harapan abadi?" Tentu saja. Pria tua itu tiba-tiba berdiri. "Kalau kamu punya pil harapan abadi, kamu bisa membayarnya hanya dengan 100 pil harapan abadi." Si Qianghua segera mengeluarkan 100 pil harapan abadi dan meletakkannya di depan lelaki tua itu. Meskipun sangat berhati-hati, ia kurang berpengalaman. Jika Ning Ruolan ada di sini, ia pasti akan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dengan enggan mengeluarkan 100 pil harapan abadi setelah melihat pil yang dapat menyembuhkan Ning Cheng, dan bahkan mungkin mencoba menawar. Melihat si Qianghua benar-benar mengeluarkan 100 pil harapan abadi, lelaki tua itu dengan gembira menyimpannya dan mengeluarkan sebuah botol giok untuk diberikan kepada si Qianghua. "Ini sebuah pil. Setelah kau berikan pil ini kepada kakak seniormu, dia seharusnya bisa bangun dalam sehari." "Terima kasih, senior." Si Qianghua meraih botol giok dan bergegas meninggalkan paviliun peremajaan Gunung Pedang. Tunggu sebentar, si Qianghua belum pergi jauh ketika seorang kultivator memanggilnya. Si Qianghua berhenti, menatap pria dan wanita yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi bingung, dan bertanya dengan hati-hati, "Ada apa?" "Adik Cai Feng, kami bertiga pergi bersama untuk mencari gua rahasia. Saat kami berdua menahan para monster, kau mengambil barang-barang dari gua sendirian tanpa berpamitan dengan suamiku dan aku. Bukankah itu keterlaluan?" Yang berbicara adalah kultivator perempuan berwajah tembam. Ia tampak jauh lebih kuat daripada kultivator laki-laki bermulut runcing dan berpipi seperti Monkey di sebelahnya. "Aku sama sekali tidak mengenal kalian berdua, dan namaku bukan Cai Feng." Saat si Qianghua berbicara, hatinya mencelos. Ia tahu kedua orang ini sedang mengincar pil Yongwangnya. Petani laki-laki bermulut runcing dan berwajah seperti Monkey itu berkata terus terang, "Serahkan cincin itu, dan kami akan membiarkanmu pergi kali ini, kalau tidak, kau akan mati." Salah satu lawannya berada di alam pengumpulan bintang, dan yang lainnya di alam penghancur bintang. Si Qianghua yakin bahwa ia bukan tandingan keduanya. Haha, jadi pasangan Bao yang merampok orang di mana-mana. Menarik sekali mereka mengarang cerita lucu seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara. Mendengar suara itu dan melihat seorang pemuda mendekat, raut wajah pasangan itu langsung berubah muram. Mereka mengikuti si Qianghua, mengintai daerah itu, berniat untuk bertindak setelah ia meninggalkan jalan Jianshan. Namun, ketika mereka melihat si Qianghua mengeluarkan pil harapan abadi, mereka tak kuasa menahan keserakahan dan ingin merebutnya lalu melarikan diri. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan tuan muda keluarga Yu yang usil. Pria kurus itu mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada pemuda itu, "Saudara Yu, saya dan istri saya tidak pernah menunjukkan rasa tidak hormat kepada keluarga Anda yang terhormat. Saya heran mengapa Anda menyusahkan kami." Kultivator muda itu mendengus, "Aku senang saja. Pergilah. Dengan kalian berdua, pasangan sampah, kalian telah membuat seluruh jalur Gunung Pedang berantakan." Wajah pasangan itu makin gelap, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun lagi kepada petani laki-laki itu dan malah berbalik dan pergi. "Terima kasih sudah bicara, kakak senior." Si Qianghua membungkuk dalam-dalam sebagai tanda terima kasih setelah melihat kultivator muda itu mengusir pasangan yang mencoba merampok mereka. Pria muda itu tersenyum, tetapi sebelum ia sempat berbicara, sosok lain berbaju hijau muda tiba-tiba mendarat. "Suamiku, kok bisa kau berhubungan dengan wanita cantik lain?" Kultivator muda itu tersipu dan segera berkata kepada kultivator perempuan bergaun hijau yang datang menghampiri, "Xin Mei, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Baru saja, adik perempuan ini dihentikan oleh pasangan Bao yang ingin membawanya pergi dengan paksa. Aku kebetulan melihatnya dan mengusir kedua pria itu." "Oh, begitu. Gadis kecil ini cantik sekali. Kukira kau sudah memperhatikannya dan hendak melamarnya." Kultivator perempuan bergaun hijau itu terkekeh. Hati kultivator pria itu tergerak. Meskipun si Qianghua mengenakan kerudung tipis, kecantikannya tak tertandingi, menunjukkan bahwa penampilannya di balik kerudung itu sama memukaunya. Terlebih lagi, bagi seorang kultivator wanita sendirian seperti dia, bertahan hidup di jalur Gunung Pedang akan sangat sulit. Jika dia melindunginya, setidaknya dia akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Setiap pria di keluarga Yu memiliki banyak istri dan selir, sementara dia hanya punya satu, yang memang agak sedikit dibandingkan. Ketika kepala keluarga menyebutkan hal ini sebelumnya, dia hanya menertawakannya karena belum menemukan kultivator wanita yang disukainya. Sekarang, gadis yang tiba-tiba muncul bergaun hijau ini seolah jatuh dari langit menikahinya bukanlah hal yang buruk. Sebelum kultivator muda itu sempat berbicara, si Qianghua segera membungkuk hormat lagi, sambil berkata, "Terima kasih sekali lagi, saudara-saudari senior. Saya pamit dulu." Setelah berkata demikian, si Qianghua buru-buru berbelok di sudut dan segera menghilang di kejauhan. "Suamiku, apakah kamu benar-benar tersentuh barusan?" tanya wanita bergaun hijau itu dengan sungguh-sungguh, menggenggam tangan pria itu. Tanpa menunggu jawabannya, ia melanjutkan,
keluarga Yu kecil, dan kepala keluarga telah memerintahkanmu untuk menikahi beberapa wanita. Karena kamu menyukainya, maka nikahi saja dia. Aku melihatnya menuju penginapan Jianan, dia mungkin tinggal di sana untuk sementara. Kita bisa langsung ke penginapan Jianan untuk melamar. Sedikit rasa malu muncul di wajah petani pria itu. Saya khawatir dia tidak akan setuju. Kultivator perempuan bergaun hijau itu terkekeh lagi, kalau kakak Yufei memutuskan untuk menikahi seseorang di Jalan Gunung Pedang, siapa yang tidak setuju jangan khawatir, aku yang mengurusnya. Xin Mei, terima kasih atas perhatianmu. Kultivator muda itu bahkan lebih bahagia. Istrinya begitu pengertian, apalagi yang bisa ia minta, apalagi gadis bergaun hijau yang baru saja ditemuinya, belum lagi ia telah menyelamatkan nyawanya. Bahkan tanpa insiden itu, mengingat status keluarga Yu di jalur Gunung Pedang, wanita mana yang akan ragu sejenak jika ia melamarnya? Ia memang sudah memikirkannya matang-matang sebelumnya. Ketika si Qianghua kembali, Ning Cheng masih pingsan. Ia segera memasukkan pil itu ke dalam mulut Ning Cheng, dan pil itu langsung menstimulasi Purple Mansion milik Ning Cheng, berubah menjadi cairan obat. Pil yang dibeli si Qianghua bukanlah pil berkualitas tinggi, pil-pil itu tidak menyembuhkan luka Ning Cheng maupun memperbaiki meridian dan jiwa primordialnya. Namun, pil-pil ini memang asli, satu-satunya tujuan mereka adalah untuk merangsang Purple Mansion titik di perut bagian bawah dan membantu Ning Cheng bangun lebih cepat. Ning Cheng tidak langsung bangun setelah meminum pil itu. Namun, si Qianghua jelas merasakan fluktuasi aura Ning Cheng yang lebih signifikan, yang membuatnya senang. Setidaknya lelaki tua dari paviliun peremajaan Gunung Pedang itu tidak berbohong padanya. 1 jam kemudian, aura Ning Cheng tidak hanya berfluktuasi lebih signifikan, tetapi juga menjadi lebih stabil. Lebih lanjut, Ning Cheng tampak menyerap energi bintang di sekitarnya. Namun, energi bintang di sekitarnya terlalu tipis, dan Ning Cheng tidak menyerap banyak energi bintang. Melihat ini, si Qianghua segera mengeluarkan setumpuk pil harapan abadi dan meletakkannya di samping Ning Cheng. Begitu pil harapan abadi dikeluarkan, pil-pil itu langsung berubah menjadi aliran ki pil harapan abadi yang mengalir deras ke tubuh Ning Cheng. Si Qianghua tercengang melihat efek Ning Cheng menyerap ki dari pil harapan abadi. Sudah bisa ditebak bahwa 10.000 pil harapan abadi tidak akan cukup bagi Ning Cheng untuk menimbulkan masalah. Si Qianghua merasa sedikit iba melihat jejak energi pil yang berserakan, jadi ia hanya duduk di tepian dan mulai berkultivasi, menyerap sebagian energi yang berserakan dari pil harapan abadi. Ia belum pernah menggunakan pil harapan abadi sejak Ning Cheng memberikannya. Ning Cheng sudah sadar kembali ketika si Qianghua mulai berkultivasi. Ia tidak langsung membuka matanya, melainkan fokus menyembuhkan lautan kesadarannya. Pil si Qianghua memiliki efek merangsang lautan kesadaran, membangunkannya untuk sementara. Jika ia tidak segera pulih, ia akan kembali tidur seperti semula setelah efek obatnya hilang. Alasan ia memilih memulihkan lautan kesadarannya, alih-alih meridian dan tubuh fisiknya, adalah karena begitu kesadaran ilahinya pulih, ia akan memiliki akses ke berbagai jenis ramuan. Ramuan ini akan jauh lebih unggul daripada yang dibawa oleh si Qianghua. Si Qianghua belum pernah menggunakan pil harapan abadi untuk kultivasi sebelumnya, tetapi kali ini, dengan menggunakan energi pil tersebut, kemajuan kultivasinya sungguh menakjubkan. Dalam waktu singkat, ia mulai mendekati alam bintang hancur. Awalnya, ia dengan hati-hati membantu Ning Cheng menyerap energi pil yang terbuang dari luar, berusaha sekuat tenaga mencegah energi pil dari pil harapan abadi bocor keluar. Kemudian, ia benar-benar tenggelam dalam pengalaman menyenangkan mengolah pil harapan abadi, lupa bahwa ini masih tempat peristirahatan dengan batasan yang lemah. Seberapa besarkah keributan yang disebabkan oleh Ning Cheng yang menyerap pil harapan abadi setelah energi pil yang terbuang ini dilepaskan, bahkan jika si Qianghua tidak berkultivasi, dia tidak dapat menghentikannya. Apakah ini aura pil harapan abadi? Para kultivator di luar penginapan Jianan langsung merasakan aura pil harapan abadi, dan para kultivator di dalam penginapan Jianan semakin merasakannya. Di ruang penyimpanan dengan batasan yang lemah, sebenarnya cukup jarang menemukan kultivator menggunakan begitu banyak pil harapan abadi untuk berkultivasi. Saat itu, 2 kultivator wanita tiba di pintu masuk penginapan Jianan. Wanita yang lebih muda mengenakan gaun hijau. Ia adalah istri dari kultivator pria yang telah menyelamatkan si Qianghua sebelumnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita parubaya. Penampilannya biasa saja, tetapi 4 roda bintang samar di punggungnya menunjukkan bahwa wanita parubaya ini setidaknya seorang kultivator alam jembatan bintang. Bibi, ini kultivator wanita bergaun hijau itu berhenti karena terkejut, lalu melanjutkan dengan sedikit keheranan, apakah dia menggunakan pil harapan abadi untuk berkultivasi? Siapakah kultivator ini? Sumber daya kultivasinya begitu melimpah. Wanita parubaya itu mengangguk. Benar, seseorang memang menggunakan pil harapan abadi untuk berkultivasi di penginapan Jianan. Orang ini cukup berani terang-terangan menggunakan pil harapan abadi untuk berkultivasi di tempat ini. Lihat, banyak kultivator berbondong-bondong ke sini, sepertinya mereka semua sudah mencium bahayanya. Ayo kita masuk dan lihat.
Pelayan itu melihat kedua wanita itu datang dari kejauhan dan segera menghampiri mereka sambil tersenyum, berkata, "Saya tahu suasana hati saya sedang sangat baik hari ini. Ternyata kalian berdua tamu terhormat." Kultivator wanita bergaun hijau mengabaikan usaha pelayan untuk menjilat dan mengeluarkan sebuah potret, lalu bertanya, apakah kultivator wanita ini tinggal di penginapan Jianan? Pelayan itu tahu ia dalam masalah saat melihat potret itu. Wanita ini sungguh ceroboh. Membuat keributan seperti itu saat bercocok tanam sungguh mengkhawatirkan, meskipun ia sudah melaporkannya kepada pemilik penginapan. Dua orang yang datang itu berasal dari keluarga Yu. Jawab cepat. Wanita parubaya itu mendengus tidak puas ketika melihat pelayan itu ragu-ragu. Ya, jawab pelayan itu cepat. Kultivator wanita ini memang menginap di penginapan kami, tapi saat ini dia sedang menyendiri, jadi. Kultivator wanita bergaun hijau berseru kaget, mungkinkah ini wanita yang membuat keributan saat berkultivasi dengan pil harapan abadi? Pelayan itu sedikit terkejut, berpikir dalam hati, bukankah mereka berdua ada di sini karena aura yang terpancar dari pil harapan abadi? Ia segera menyadari, ya, dialah yang sedang berkultivasi. Kultivator wanita bergaun hijau itu menatap wanita parubaya itu dengan heran. Meskipun tidak berbicara, wanita parubaya itu mengerti maksudnya. Kultivator wanita asing ini ternyata memiliki kekayaan yang cukup besar. Wanita parubaya itu terbatuk. Tidak apa-apa, kita akan berhati-hati saat naik dan berusaha tidak mengganggu kultivasinya. Setelah mengatakan itu, wanita parubaya itu mengabaikan pelayan yang cemas itu dan naik ke atas. Wanita kultivator bergaun hijau itu pun mengabaikan pelayan itu dan segera mengikutinya. Penghalang di pintu masuk diaktifkan, dan si Qianghua terbangun. Baru saat itulah ia menyadari bahwa aura pil harapan abadi bocor keluar, dan kini seseorang telah datang mencarinya, mungkin untuk pil harapan abadi. Seketika, indera ketuhanan si Qianghua melihat dua wanita. Ia mengenali wanita bergaun hijau itu. Ia adalah istri dari kultivator pria yang telah menyelamatkannya. Apakah kalian berdua, para senior, mencariku? Si Qianghua berdiri dan membuka penghalang. Wanita parubaya dan kultivator wanita bergaun hijau itu menyelinap masuk ke dalam ruangan. Ketika wanita bergaun hijau itu melihat Ning Cheng terbaring di dalam ruangan, senyum mengembang di bibirnya sambil berkata, "Aku ingin tahu apakah adikku masih mengingatku." Si Qianghua membungkuk dan berkata, "Terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Namaku Yang Xin, dan suamiku Yu Fei menyelamatkanmu. Hari ini, aku datang bersama bibi Yu Zhenyi," kata Yang Xin sambil tersenyum, dan tanpa menunggu si Qianghua menyapanya, ia berinisiatif untuk duduk, bahkan mempersilakan Yu Zhenyi untuk duduk juga. Ekspresi si Qianghua tetap tenang, meskipun ia merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimanapun, kamar ini miliknya, dan mereka berdua memperlakukannya seperti rumah mereka sendiri tanpa izinnya. "Kamu juga harus duduk. Aku tak menyangka kamu bisa menggunakan pil harapan abadi untuk kultivasi." Yang Xin mengambil inisiatif, melirik Ning Cheng di ruangan itu sambil berbicara. 10.000 pil harapan abadi tidak ada apa-apanya bagi Ning Cheng. Ia sudah hampir menghabiskan semuanya. Meskipun Yang Xin dan Yu Zhenyi telah masuk, mereka belum melihat momentum dari Ning Cheng yang menyerap pil harapan abadi untuk kultivasi. "Aku tidak punya banyak pil harapan abadi yang tersisa, dan aku sudah menghabiskan semuanya," jawab si Qianghua dengan tenang. Ia mengatakan yang sebenarnya ia memang sudah menghabiskan 10.000 pil harapan abadi. "Tidak apa-apa, kami tidak meminta pil harapan abadi kepadamu," kata Yang Xin sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, suamiku menyelamatkanmu hari ini. Bagaimana menurutmu tentang dia? Saudara Yu adalah orang yang luar biasa, saleh, dan belak-belakan. Saya sangat mengaguminya dan sangat berterima kasih," ujar si Qianghua, tanpa nada sombong maupun rendah hati. Yang Xin menggelengkan kepalanya, "Kamu seharusnya tidak menyebut dirimu junior. Aku di sini hari ini untuk merayakan kabar baik." Mendengar ini, hati si Qianghua mencelos. Ia teringat apa yang dikatakan Yang Xin kepada Yu Fei sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Yang Xin melanjutkan, "Di jalur Gunung Pedang, keluarga Yu adalah keluarga nomor 1. Mereka tidak hanya memiliki ahli alam abadi, tetapi juga lebih banyak ahli alam jembatan bintang. Yi Gu, yang datang bersamaku hari ini, adalah ahli alam jembatan bintang. Suamiku adalah kepala keluarga Yu berikutnya dan seorang kultivator pengumpulan bintang. Dia sangat tertarik padamu. Kamu sendirian di sini, dan bahkan pasangan bau pun bisa menindasmu. Kurasa akan lebih baik jika kamu menikah dengan keluarga Yu kami. Nanti, kita bisa membantu suamiku bersama-sama, dan setidaknya di daerah Jalan Jianshan, tidak akan ada yang berani menindasmu lagi." Si Qianghua berdiri dan berkata dengan tenang, "Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Hatiku sudah milik orang lain. Aku pasti akan membalas kebaikan kalian saat kakak seniorku bangun nanti. Silakan, para senior, lakukan sesuka kalian. Aku tidak akan mengantar kalian." Yang Xin dan Yu Zhenyi sama-sama terkejut mendengar penolakan si Qianghua.
Seorang kultivator nakal dari alam bintang datang ke jalur Gunung Pedang dan menolak lamaran pernikahan keluarga Yu. Tidakkah dia tahu bahwa dia tidak mungkin tinggal sendirian di sini terlalu lama? Wajah wanita parubaya itu berubah dingin. Tahukah kau konsekuensi menolak keluarga Yuku? Keluarga Yuku tidak akan memaksamu untuk membalas budi penyelamat. Tapi kau berkultivasi di sini menggunakan pil harapan abadi, dan banyak orang tahu kau memilikinya. Bahkan jika kau tidak meninggalkan jalur Gunung Pedang, seseorang akan tetap menemukanmu di sini. Menunggu kakakmu bangun dan membalas budi penyelamat kakakmu cacat, bagaimana dia bisa membalas budi? Nada bicara si Qianghua tetap tidak berubah. Saya punya pilihan sendiri, dan tidak ada seorang pun yang bisa memengaruhinya. Haha, baiklah, aku akan lihat apa yang kau pilih saat kau tak punya tujuan. Xin Er, ayo pergi. Wanita parubaya itu mengibaskan lengan bajunya dan berdiri dengan marah. Yang Xin berdiri dan menatap si Qianghua sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Ia belum pernah melihat wanita sebodoh itu. Saat itu, semua orang ingin menikah dengan keluarga Yu, tetapi ia bahkan menolak lamaran mereka. Sungguh bodoh. Si Qianghua memperhatikan kedua wanita itu meninggalkan ruangan, dan hendak merapal mantra perlindungan ketika dia mendengar suara Ning Cheng. Qianghua. Kakak senior Ning, kau sudah bangun? Si Qianghua menoleh dan berseru kaget. Ning Cheng bersenandung setuju, dan dengan sapuan indera ilahinya, beberapa lempeng arai tiba-tiba muncul entah dari mana di hadapan si Qianghua. Qianghua, cepat susun kembali lempeng arai untuk batasan di ruangan ini. Aku hanya bisa menggunakan indera ilahiku saat ini, tubuhku belum pulih. Seolah menemukan pilar penyangga, si Qianghua segera mengambil pelat susunan yang dilempar Ning Cheng dan memasang semua pembatas di ruangan itu. Saat semua pelat susunan ini dipasang, aura yang tersisa dari pil harapan abadi dengan cepat menghilang tanpa jejak. Kakak senior Ning, berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuhmu untuk pulih? Tanya si Qianghua gugup setelah memasang susunan itu. Setelah hening sejenak, Ning Cheng berkata, jika aku mulai minum pil sekarang dan berusaha sekuat tenaga untuk pulih, mungkin butuh 10 hari, tapi aku tidak ingin mencoba pulih. Kenapa? Si Qianghua menatap Ning Cheng dengan heran. Jika kakak senior Ning tidak memperbaiki tubuh fisiknya, dia tidak akan bisa tinggal lama di sini. Apakah Anda memiliki teknik pemurnian tubuh tingkat lanjut? Dengan kata lain, setelah seorang kultivator biasa mencapai tingkat ke-9 tubuh ilahi, bagaimana tubuh fisiknya akan ditingkatkan lebih lanjut? Ning Cheng tahu bahwa si Qianghua berasal dari tanah suci tanpa batas dan juga telah memurnikan tubuhnya di kehidupan sebelumnya. Mungkin si Qianghua memiliki teknik pemurnian tubuh yang lebih maju. Baginya, selama ia mengetahui arah metode pemurnian tubuh yang baru, itu sudah cukup. Alasan dia tidak menggunakan eliksir untuk menyembuhkan luka parahnya adalah karena dia merasa tulang-tulangnya hancur total dan meridiannya penuh retakan. Jika dia memiliki teknik pemurnian tubuh yang ampuh, dia yakin bisa meningkatkan kemampuan pemurnian tubuhnya ke tingkat selanjutnya saat merekonstruksi tubuh fisiknya. Jika tidak, jika dia ingin memurnikan tubuh dan merekonstruksi tulangnya di masa mendatang, dia harus mengulang seluruh proses itu lagi. Si Qianghua tidak mengerti mengapa Ning Cheng menginginkan teknik pemurnian tubuh. Ia ragu sejenak dan berkata, saya tidak memiliki teknik pemurnian tubuh tingkat tinggi, tetapi saya tahu bahwa setelah mencapai tingkat ke-9 tubuh ilahi, jika Anda ingin maju lebih jauh, Anda harus menjalani nirvana. Si Qianghua bukan orang bodoh. Ketika dia menyebut nirvana, dia langsung mengerti. Bukankah kondisi Ning Cheng saat ini adalah kesempatan sempurna untuk nirvana? Ning Cheng tiba-tiba menyadari bahwa lautan kesadaran dan apinya membutuhkan nirwana untuk maju, dan prinsip yang sama berlaku untuk pemurnian tubuhnya. Ia benar-benar dibutakan oleh keterlibatannya sendiri. Ia bahkan tidak mempertimbangkan hal ini. Hanya sedikit kultivator di alam langit berbintang yang mempraktikkan pemurnian tubuh, terutama karena membutuhkan sumber daya kultivasi yang sangat besar dan teknik pemurnian tubuh tingkat atas. Jika tidak, itu hanya buang-buang waktu dan tenaga. Jika hanya itu tidak akan menjadi masalah. Namun, kultivator biasa tidak memiliki teknik pemurnian tubuh dan sumber daya pemulihan yang baik. Mencoba pemurnian tubuh akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh mereka. Jika tubuh rusak, bukan hanya penempaan tubuh yang mustahil, tetapi kultivasi pun akan mengalami dampak samping yang signifikan. Oleh karena itu, para kultivator yang memilih penempaan tubuh selalu memiliki fondasi yang kuat dan tekad yang kuat. Si Qianghua tidak menyangka Ning Cheng adalah seorang kultivator pemurnian tubuh. Bagi seorang kultivator biasa, menjadi seorang kultivator pemurnian tubuh berarti peluangnya jelas tidak buruk. Namun, dari pertanyaan Ning Cheng, ia dapat menyimpulkan bahwa kultivasi pemurnian tubuh Ning Cheng tidak melibatkan teknik kultivasi khusus. Dia menghela napas dan mengungkapkan semua yang dia ketahui. Kudengar para kultivator pemurnian tubuh membutuhkan harta karun untuk membantu transformasi nirvana mereka. Harta karun ini biasanya merupakan benda-benda berkualitas tinggi yang dapat membentuk kembali tubuh fisik. Sekalipun kau memiliki teknik kultivasi, tanpa harta karun pembentuk tubuh berkualitas tinggi dan teknik pemurnian tubuh, aku khawatir.
Ning Cheng memahami maksud si Qianghua. Dia khawatir kalau dia tidak memiliki teknik pemurnian tubuh dan dia tidak memiliki harta nirvana. Namun, Ning Cheng tidak khawatir. Teknik pemurnian tubuhnya sebelumnya adalah sesuatu yang ia peroleh sendiri dari seni ilahi Embra Qingyang. Sekarang setelah ia memiliki arah, ia yakin ia bisa menyimpulkannya sendiri. Mengenai harta karun pembentuk tubuh, Ning Cheng mengerutkan kening. Ia memiliki bunga giok surgawi yang cukup bagus sebelumnya, tetapi telah digunakan oleh Zui Niu. Namun, level bunga giok surgawi tampaknya tidak cukup tinggi. Sekarang ia berada di alam jembatan bintang, tentu saja ia tidak bisa menggunakan bunga giok surgawi. Harta karun terbaiknya tentu saja pohon Fata Ana 9 warna, tetapi Ning Cheng tidak tahu apakah pohon itu bisa membentuk tubuhnya. Terlebih lagi, pohon Fata Ana 9 warna membutuhkan tekad untuk bergerak, meskipun ia telah mencapai alam jembatan bintang. Apakah ia bisa menggunakan pohon Fata Ana 9 warna adalah masalah lain. Selain pohon Fata Ana 9 warna, ia juga memiliki harta karun lain seperti sumsum inti bumi 9 yin, bambu hijau tanpa akar, dan esensi kayu. Setelah banyak pertimbangan, Ning Cheng memutuskan untuk menggunakan bambu hijau tanpa akar untuk membentuk kembali tubuhnya. Bambu hijau tanpa akar adalah harta karun untuk membentuk kembali jiwa primordial, dan nilainya beberapa kali lipat lebih berharga daripada harta karun untuk membentuk kembali tubuh fisik. Namun, Ning Cheng tidak dapat menemukan yang lebih baik daripada bambu hijau tanpa akar. Jika bambu hijau yang tak berakar itu benar-benar tidak dapat membentuk kembali tubuhnya, maka ia tidak akan mencoba nirwana untuk saat ini, tetapi akan fokus pada pemulihan dari luka-lukanya. Setelah membuat keputusan, Ning Cheng berkata langsung kepada si Qianghua, "Qianghua, terima kasih banyak kali ini. Kalau bukan karenamu, aku khawatir aku akan berada dalam bahaya besar." Si Qianghua menggelengkan kepalanya. "Kakak senior Ning, jangan bicara seperti itu. Dulu di Gunung Michen, kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, jadi sudah sepantasnya aku membantumu." Setelah ragu sejenak, si Qianghua melanjutkan, "Kakak senior Ning, kenapa tidak kau panggil saja aku kakak muda Qianghua mulai sekarang?" Dia jelas merasa bahwa Ning Cheng memanggilnya Qianghua secara langsung terlalu intim. Cedera Ning Cheng sebelumnya tidak dapat dihindari. Ning Cheng mendesah dalam hati. Kalau bukan karena keluarga Yue, bagaimana mungkin Qianghua tidak mengenalinya saat berdiri di depannya? Mengesampingkan pikiran-pikiran sedih itu, Ning Cheng berkata, "Saudari Qianghua, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Aku sudah mendengar apa yang dikatakan kedua wanita itu. Tidak ada jaminan keamanan bagi kita yang tinggal di sini. Jika kita tidak pindah, kita mungkin dalam bahaya." Ning Cheng, yang telah bertahun-tahun berkelana di dunia, memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada si Qianghua. Meskipun kedua wanita itu tidak memaksanya secara langsung, mereka pasti akan menggunakan cara lain untuk menekan si Qianghua. "Tapi kemana kita bisa pergi dengan kecepatanku? Jika aku membawamu keluar dari penginapan Jianan, seseorang akan langsung menyerang kita. Saat aku pergi meminta obat untukmu sebelumnya, aku hampir dicegat oleh seorang pria dan seorang wanita. Tempat ini sangat tidak aman," kata si Qianghua dengan sedikit khawatir. Dia tahu tempat ini tidak aman, tetapi dia juga tahu bahwa begitu mereka meninggalkan Sword Mountain Path, dia dan Ning Cheng akan berada dalam bahaya yang lebih besar. "Aku tahu, aku punya hewan peliharaan yang cukup cepat, bahkan kultivator alam jembatan bintang biasa pun tak akan bisa menangkapnya. Setelah kita meninggalkan jalur Gunung Pedang, kau harus menunggangi hewan peliharaanmu dan segera pergi dari sini," kata Ning Cheng dengan tenang. Dia juga punya kapal luar angkasa yang lebih cepat, tapi kapal luar angkasa bukanlah senjata ajaib. Ukurannya terlalu besar dan akan menarik terlalu banyak perhatian. Menggunakan Chasing Bull untuk meninggalkan tempat ini adalah pilihan terbaik. "Lalu kemana kita pergi?" Si Qianghua entah kenapa mempercayai kata-kata Ning Cheng. Jika Ning Cheng bilang mereka boleh pergi, maka mereka pasti bisa. Ning Cheng merenung sejenak dan berkata, "Setelah aku turun, kamu bisa membeli peta apel ini dari Slip Giok. Aku akan melihat lokasi di peta Slip Giok itu dulu." "Oke," jawab si Qianghua cepat. "Kapan kita berangkat?" "Sekarang." Setelah Ning Cheng selesai berbicara, indera spiritualnya menyapu pintu penginapan Jianan tempat pelayan itu tiba, dan pada saat yang sama, ia mengaktifkan pembatasan. Si Qianghua membuka penghalang dan bertanya dengan bingung, "Apakah ada yang bisa saya bantu?" Pelayan itu berdiri agak canggung di pintu dan berkata, "Maaf, tuan-tuan. Penginapan kami sudah memesan semua kamar di sini, jadi Anda harus pindah sementara." Meskipun si Qianghua santun dan jarang marah, kata-kata pelayan itu tetap membuatnya memerah karena marah. Ini jelas-jelas perundungan. Dia sudah membayar sewa 2 bulan dan baru tinggal sebentar di sana. Mengharapkannya untuk pindah sungguh keterlaluan. Meskipun dia hendak pergi, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Ning Cheng tiba-tiba berkata, "Kalau begitu, kamu harus mengembalikan uang sewa kepada kami." Pelayan itu tiba-tiba membungkuk dan berkata,
Maaf sekali, saya tidak bisa mengambil keputusan itu. Pemilik penginapan kami sudah tiba, dan dia bilang semua biaya penginapan tamu tidak akan dikembalikan. Si Qianghua tak kuasa menahan diri lagi. Kalau kami pergi sendiri, kami bisa protes kalau uangmu tidak dikembalikan. Tapi sekarang kau mengusir kami dan kau mau memotong biaya kamar juga. Wajah pelayan itu memerah. Setelah berjuang beberapa saat, ia tak bisa menemukan penjelasan, jadi ia hanya bisa berkata lagi, ini sudah diputuskan oleh pelayan kami. Ning Cheng tersenyum. Kalau kamu tidak mau uang kamar dikembalikan, ya sudah. Ngomong-ngomong, apa kamu punya slip giok dari pel ini bisa jual satu? Ya, penjaga toko segera mengeluarkan selembar giok dan menyerahkannya kepada si Qianghua. Ini milikku, tidak perlu membayar koin bintang. Baiklah, Ning Cheng memberi isyarat kepada si Qianghua untuk menyimpan slip giok itu, lalu berkata kepada penjaga toko, kembalilah dan beritahu pelayanmu bahwa Ning Cheng dari Jiangsu mengirimkan salam kepadanya. Si Qianghua tiba-tiba menyadari bahwa kata-kata Jiangsu terdengar familiar, dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng berkata kepada si Qianghua, Qianghua, ayo pergi sekarang. Ning Cheng kemudian memanggil lembu yang mengejarnya. Pemilik penginapan tidak terkejut bahwa Ning Cheng telah memanggil Chasing Bull. Banyak kultivator memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan banteng hitam tidak bernilai banyak koin bintang. Begitu banteng itu muncul, ia berteriak ketakutan, aduh, Tuan. Siapa orang menyebalkan terkutuk ini yang telah melukai Anda begitu parah? Aku, banteng tua itu, akan melahapnya. Ning Cheng berkata dengan kesal, berhenti bicara omong kosong dan ayo jalan. Si Qianghua mengerti maksud Ning Cheng. Ning Cheng awalnya berencana memanggil hewan peliharaannya setelah meninggalkan jalan Jianshan. Namun, Ning Cheng telah memanggil hewan peliharaannya sekarang, jelas menyadari bahwa situasinya agak mendesak. Ia segera melangkah maju dan menggendong Ning Cheng di punggungnya. Sebelum ia sempat berbicara, Zui Niu berlutut dengan sangat bijaksana, tolong gendong Tuan, Nyonya. Saya, Niu tua, pasti akan berjalan dengan sangat mantap. Si Qianghua tersipu, tidak mampu berbicara dengan orang bodoh yang tidak tahu malu ini. Melihat Zui Niu menggendong si Qianghua menuruni tangga, lelaki itu punya firasat aneh, dia belum pernah melihat hewan peliharaan yang begitu menarik sebelumnya. Si Qianghua menggendong Ning Cheng di punggungnya saat mereka keluar dari penginapan Jianan. Begitu Ning Cheng muncul, ia merasakan beberapa indera ilahi turun padanya. Jelas, orang-orang ini menunggu si Qianghua muncul agar mereka bisa mengejarnya keluar dari jalan Jianshan. Mereka tahu si Qianghua harus meninggalkan jalan Jianshan jika penginapan Jianan tidak berani menerimanya, tidak ada penginapan lain yang berani. Tuan, kita mau kemana? Tanya Zui Niu begitu keluar dari penginapan. Indra ketuhanan Ning Cheng telah memindai peta giok si Qianghua, dan ia sudah tahu kemana harus pergi. Ketika Zui Niu bertanya, ia tidak menjawab, melainkan hanya berkata kepada si Qianghua, Qianghua, biarkan Zui Niu memindai peta gioknya dulu. Ning Cheng tidak bisa mengubah nada bicaranya, jadi si Qianghua hanya bisa membiarkannya. Dia sudah membawa namanya, untuk apa repot-repot dengan detail seperti itu. Setelah Zui Niu memindai slip giok itu, Ning Cheng segera mengirimkan suaranya kepada Zui Niu, ada lembah pedang di pinggiran jalan Gunung Pedang. Pergilah ke sana, sekarang larilah, semakin cepat semakin baik. Jika aku tahu ada yang mengikuti kita, kau bisa diseruput menjadi sup. Zui Niu awalnya ingin bertanya lebih lanjut, tetapi setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, ia tak berani berkata apa-apa lagi. Ia pun bergegas pergi, meninggalkan bayangan samar saat menghilang ke dalam kompleks kastil kuno di jalan Jianshan. Para petani yang berdiri di pinggir jalan bahkan tidak bisa merasakan bayangan apapun sebelum banteng itu menghilang tanpa jejak. Kecepatan sekali seorang kultivator berseru spontan, lalu teringat misinya dan raut wajahnya langsung berubah. Ia buru-buru mengeluarkan pedang terbang pembawa pesan, meninggalkan beberapa patah kata, lalu meluncurkan pedang itu. Kemudian, ia mengaktifkan energi bintangnya dan mengejar lembu yang mengejarnya. Di jalan Gunung Pedang, banyak kultivator menunggu si Qianghua dan Ning Cheng. Seperti dugaan Ning Cheng, beberapa dari mereka adalah kultivator yang dikirim oleh keluarga Yu untuk menghadapi keduanya. Para kultivator ini akan ditangani oleh Yu Fei, sehingga si Qianghua terpaksa pergi ke keluarga Yu. Namun, tak seorang pun menyangka si Qianghua akan bergerak secepat itu setelah meninggalkan penginapan Jianan. Bahkan kapal perang tingkat bintang tercepat pun tak akan jauh lebih cepat. Saat para kultivator ini menyadari apa yang terjadi, Zui Niu sudah membawa Ning Cheng dan si Qianghua pergi jauh. Tak hanya itu, indera ketuhanan mereka bahkan tak mampu melacak lokasi Zui Niu. Akan aneh jika indera ketuhanan mereka bisa melacak Ning Cheng, sang ahli formasi. Kakak senior Ning, kita mau kemana? Si Qianghua menghela napas lega ketika melihat kecepatan sapi yang mengejarnya benar-benar meninggalkan para kultivator lainnya. Ke lembah pedang. Mendengar Ning Cheng menyebut lembah pedang, si Qianghua tersentak kaget.
Batu giok itu menunjukkan bahwa lembah pedang selalu dipenuhi energi pedang yang mengerikan, menjadikannya tempat yang benar-benar berbahaya. Setelah lolos, mengapa ia ingin kembali ke tempat berbahaya seperti lembah pedang? Entah aku bisa mencapai nirvana melalui pemurnian tubuh atau tidak, aku tetap ingin pergi dan melihatnya, jawab Ning Cheng lembut. Sebenarnya, si Qianghua langsung menebak mengapa Ning Cheng ingin pergi ke lembah pedang setelah menanyakan pertanyaan itu. Pemurnian tubuh dan nirvana membutuhkan penghancuran sebelum penghancuran mendahului pembangunan. Ning Cheng mungkin pergi ke lembah pedang karena ia takut transformasinya tidak cukup menyeluruh, sehingga ia memutuskan demikian. Keputusan Ning Cheng untuk pergi ke lembah pedang untuk melanjutkan transformasi nirvananya dengan jelas menunjukkan pemahamannya tentang prinsip-prinsip penyempurnaan tubuh dan nirvana. Si Qianghua tidak bertanya lebih lanjut. Suara Ning Cheng yang hangat dan lembut menyapu telinganya dari belakang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Lembah pedang agak jauh dari jalur gunung pedang, dan sapi pengejar takut tuannya akan merebusnya. Tak hanya kecepatannya meningkat, kebiasaan bicaranya yang biasa pun berubah sementara. Ning Cheng diam-diam menyimpulkan teknik pemurnian tubuh nirvana di punggung si Qianghua, tentu saja tanpa banyak bicara. Hanya si Qianghua yang tengah asyik melamun ketika tiba-tiba, seakan teringat sesuatu, dia tiba-tiba berbalik karena terkejut. 4 bibir hangat bersentuhan, hampir membuat si Qianghua berhenti bernapas. Sesaat kemudian, ia bereaksi, cepat-cepat memalingkan muka, keterkejutannya berkurang drastis. Ning Cheng tersenyum pada si Qianghua, meskipun di dalam hatinya, si Qianghua sudah menjadi teman yang baru saja dikenalnya. Namun, di dalam hatinya, si Qianghua akan selalu menjadi istrinya. Sepertinya kau baru saja mencoba mengatakan sesuatu kata-kata Ning Cheng menyela kecanggungan si Qianghua. Si Qianghua teringat apa yang ingin ditanyakannya sebelumnya dan berkata dengan nada mendesak, kakak senior Ning, Anda baru saja menyebutkan Ning Cheng di Jiangsu. Saya ingat pengembara Jiangsu yang naik ke lantai 81 menara pengamatan bintang di alun-alun Songtian. Ning Cheng tidak berniat menyembunyikan apapun dari si Qianghua. Ia mengangguk dan berkata, ya, saya pengembara Jiangsu itu. Si Qianghua menghela napas panjang. Jika Ning Cheng tidak mengungkapkannya, ia tak akan pernah menduga bahwa Ning Cheng adalah pengembara dari Jiangsu. Sosok yang selama ini dibicarakannya dengan kakak senior Yi. Kultivator yang menggemparkan dan menjadi perbincangan di seluruh alun-alun Songtian, tidak, lebih tepatnya di seluruh kota bintang Sutian kultivator yang ingin ditemui gurunya. Kultivator yang bahkan ingin diketahui oleh Kaisar Xinlou. Namun, ia membawa orang seperti itu di punggungnya. Siapa yang bisa meramal masa depan? Ia tiba-tiba bertanya-tanya, jika gurunya tahu bahwa Ning Cheng adalah seorang pengembara dari Jiangsu, apakah gurunya masih akan menyuruh Ning Cheng pergi meskipun Ning Cheng bilang ia menyukainya? Namun, apapun yang terjadi, tuannya tidak mengizinkannya menikah dengan Ning Cheng. Ia adalah gadis suci dari tanah suci tanpa batas, sebuah fakta yang telah ditetapkan dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Tepat saat si Qianghua dan Ning Cheng meninggalkan jalan Jianshan, berita itu sampai ke keluarga Yu. Ketika Yu Fei mengetahui bahwa si Qianghua telah melarikan diri dari jalan Jianshan, suasana hatinya langsung hancur. Hal yang ia bayangkan tidak terjadi. Kultivator wanita pilihannya, alih-alih tiba di Yu Jiebao dengan gembira seperti yang dikatakan Yang Xin, malah buru-buru melarikan diri. Dasar orang menyebalkan tak tahu malu. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Wajah Yang Xin tak lagi berseri-seri dengan senyum hangatnya yang dulu kini, hanya dipenuhi amarah dan dingin. Ia merasa terhina. Sebagai istri pertama Yu Fei, putra tertua keluarga Yu, ia telah memberikan muka yang cukup kepada si Qianghua dengan datang ke rumahnya untuk membahas masalah ini. Terlebih lagi, Bibi Yu Fei, seorang kultivator di alam jembatan bintang, juga datang. Seberapa besar muka yang bisa ia berikan? Tanpa diduga, perempuan ini tidak hanya tidak setuju, tetapi juga melarikan diri secara misterius. Ia melarikan diri begitu cepat sehingga semua cara yang telah ia rencanakan hanya perlu digunakan mengusirnya dari penginapan Jianan. Mungkin ia memang sudah berencana untuk pergi, dan keputusan penginapan untuk mengusirnya sangat tepat baginya. Suamiku, orang ini sungguh tidak tahu berterima kasih. Dia hanya seorang kultivator nakal, tapi dia bahkan tidak menghormati keluarga Yu. Jangan khawatir, aku akan membuatnya berlutut di sini dan memohon untuk masuk ke keluarga Yu. Yang Xin berkata dengan marah dan berdiri, jelas berniat untuk menangani masalah ini secara pribadi. Yu Fei ragu sejenak sebelum berkata, wanita itu tampak sangat lembut dan pendiam. Jangan membuatnya takut, cobalah gunakan cara yang lembut. Jika sebelumnya Yu Fei mengkhawatirkan si Qianghua, kini setelah kepergiannya, kekhawatiran itu bukan lagi sekadar kekhawatiran, melainkan kerinduan yang mendalam. Dan kerinduan ini semakin kuat seiring waktu. Ia bahkan menyesal telah bersikap terlalu lembut pada awalnya. Seharusnya ia langsung memerintahkan seseorang untuk secara paksa mengundang kultivator perempuan bercadar itu ke keluarga Yu. Ada pepatah yang mengatakan apa yang tak bisa dimiliki selalu yang terbaik, dan ini sangat tepat untuk Yu Fei.
Seandainya si Qianghua menikah dengan keluarga Yu-nya dengan mudah, dia mungkin juga akan menyukainya, dan dia pasti tidak akan merindukannya seperti ini sekarang. Lembah pedang terkenal bukan karena jalur gunung pedang, melainkan karena merupakan zona terlarang bagi energi pedang. Selama bertahun-tahun, banyak kultivator pedang telah datang ke lembah pedang dan jalur gunung pedang dengan harapan memahami dao pedang. Namun, di antara mereka yang pergi ke jalur gunung pedang, mereka yang benar-benar memahami dao pedang sangatlah langka. Dan di antara mereka yang pergi ke lembah pedang, mereka yang berhasil bertahan hidup juga sangat sedikit. Di daerah ini, ada pepatah jika kau tak ingin hidup lagi, cepatlah ke lembah pedang untuk mempelajari ilmu pedang, di sanalah hasratmu dapat terpenuhi. Jika kau punya musuh, pancinglah dia ke lembah pedang, karena dengan begitu kau bisa membalas dendam. Pada saat ini, si pemburu banteng berhenti di pintu masuk lembah kelabu. Bahkan saat berdiri di pintu masuk, seseorang bisa merasakan gelombang energi pedang menyerbu, mengirimkan rasa dingin di tulang punggung. Bahkan laut kesadaran langit berbintang Ning Cheng pun tak mampu menembus lembah pedang. Ia hanya bisa memasuki pintu masuk sebelum tak mampu melangkah lebih jauh lagi. Aura mematikan merembes keluar dari lembah pedang, membuat orang bodoh seperti Zui Niu pun menggigil tanpa henti. Guru, kita sudah sampai di lembah pedang, tapi aku terlalu takut untuk masuk, kata Zui Niu dengan memelas. Aku tahu, jawab Ning Cheng, lalu berkata kepada si Qianghua, Qianghua, suruh seseorang membawa Zui Niu ke tempat aman di dekat sini dan membangun gua. Ingat untuk memasang pelat susunan yang kuberikan padamu di pintu masuk gua. Kalau aku tidak ada urusan, aku akan keluar untuk mencarimu. Kalau terjadi sesuatu padaku, suruh Zui Niu membawamu pergi jauh. Sambil berbicara, Ning Cheng menyerahkan sebuah cincin kepada si Qianghua, berkata, ada beberapa sumber daya kultivasi di dalamnya. Ambillah. Bahkan kapal luar angkasa itu, Ning Cheng berikan padamu, si Qianghua. Si Qianghua ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Aku akan menunggumu di luar. Ia tahu bahwa karena Ning Cheng sudah sejauh ini, ia pasti bertekad untuk bereinkarnasi. Upayanya untuk membujuknya sia-sia, lebih baik diam saja. Menyaksikan Ning Cheng memasuki lembah pedang dengan tombak artefak dao kelas menengah, suasana hati si Qianghua tiba-tiba anjlok. Sejak ia menggendong Ning Cheng dan merobek batas dengan jimat pemecah batas, ia sudah terbiasa dengan kehadirannya. Kini, kedatangan Ning Cheng yang tiba-tiba ke lembah pedang yang berbahaya membuatnya merasa sangat gelisah. Seolah-olah ada kekosongan yang tiba-tiba memenuhi dirinya, seolah ada sesuatu yang mendalam yang hilang. Zui Niu tidak sempat memperhatikan perasaan si Qianghua yang rumit. Ia berkata dari samping, Nyonya, Tuan telah mengatakan bahwa kita harus segera mencari tempat persembunyian. Tuan sudah masuk. Jika Anda terus tinggal di sini, Anda hanya membuang-buang waktu. Tidak dapat berdebat dengan si idiot ini, si Qianghua hanya bisa mencari tempat terpencil dan memisahkan Igua. Begitu Ning Cheng memasuki lembah pedang, serangkaian energi pedang yang dingin dan tajam merobek seluruh pakaiannya. Luka di kulitnya, yang telah mulai sembuh berkat perawatan si Qianghua yang cermat, kembali terbuka, dan darah menyembur keluar. Dengan gedebuk, Ning Cheng jatuh dari tombaknya ke tanah. Beberapa kerangka putih dihancurkan oleh Ning Cheng dan langsung berubah menjadi abu. Ning Cheng mengeluarkan bambu hijau tanpa akar dan mulai memurnikan tubuh nirvana sesuai dengan metode deduksinya. Namun, ketika energi pedang abu-abu di lembah pedang membawa pergi daging dan darah Ning Cheng, tulang-tulangnya terus hancur, dan bambu hijau tanpa akar bahkan tidak menyatu sebagian dengan daging dan darahnya. Menurut teori pemurnian tubuh Ning Cheng, saat teknik pemurnian tubuhnya bersirkulasi, energi pedang akan mengambil daging dan darahnya serta melukai tulang-tulangnya. Bambu hijau tanpa akar akan menyatu dengan daging dan darahnya, bekerja sama dengan kelahirannya kembali, memungkinkan daging dan tulangnya beregenerasi dan mendapatkan kembali vitalitasnya. Akan tetapi, kenyataannya sangat berbeda dari kesimpulan Ning Cheng. Bambu hijau yang tak berakar itu tidak dapat menyatu dengan daging dan darah Ning Cheng untuk membantunya dalam penempaan tubuh. Saat ini, Ning Cheng menghadapi dua jalan. Pertama, menggunakan harta dan material yang berbeda untuk melanjutkan proses nirvana, tetapi belum diketahui apakah itu akan berhasil. Kedua, memodifikasi teknik pemurnian tubuh dan mendapatkan teknik nirvana baru. Ning Cheng menghela napas. Apapun jalan yang dipilihnya, peluangnya untuk binasa lebih dari 90%. Merevisi teknik pemurnian tubuh nirvana dari awal sungguh tidak realistis. Sekarang, jangankan merevisi tekniknya, nyawanya akan melayang dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin ia bisa merevisinya? Ia akan mencoba mengubah harta karun yang digunakan untuk penempaan tubuh. Jika gagal, ia tetap akan binasa. Mengingat kondisi lukanya yang memprihatinkan saat ini, bahkan saripati kayu pun tidak akan cukup untuk mengawetkan tubuh fisiknya. Ning Cheng tidak berlama-lama. Ia langsung mencabut pohon Fata Ana 9 warna yang layu, meraihnya, dan dengan panik memutar teknik pemurnian tubuhnya yang telah diturunkan, mencoba membuat pohon Fata Ana itu bekerja sama dengan upaya pemurniannya.
Energi pedang abu-abu yang dahsyat dengan cepat menyelimuti kota Ning. Di satu area di mana kota Ning berada, api, petir, uap air, bahkan es dan salju sesekali meletus. Di balik selubung ini, baik pohon Fata Ana maupun kota Ning tidak terlihat. Waktu berlalu begitu cepat, dan 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Area tempat Ning Cheng berada dikelilingi oleh pemandangan yang terus berubah, seolah perlahan bergerak semakin dalam ke lembah pedang. Namun, Ning Cheng tak pernah muncul kembali, dan bahkan pohon Fata Ana yang telah ia cabut pun tersapu ke kedalaman lembah pedang. 2 bulan berlalu, dan si Qianghua, yang telah berkultivasi dengan saksama, akhirnya tak mampu menahan diri lagi. 4 bulan telah berlalu sejak Ning Cheng memasuki lembah pedang, dan tak ada kabar sama sekali tentangnya. Mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya sementara itu, dengan sejumlah besar pil harapan abadi yang ditinggalkan Ning Cheng, beserta ramuan lainnya, ia telah mencapai tahap bintang hancur melalui kultivasinya. Zuin Yu, aku ingin pergi ke lembah pedang untuk menemui kakak senior Ning, si Qianghua bertanya dengan hati-hati kepada Zuin Yu yang sedang tertidur lelap di sampingnya. Zuin Yu bergumam, apa gunanya Tuan sedang dalam masalah di lembah pedang? Bisakah kau menyelamatkannya? Dengarkan saja Tuan dan tunggu di sini. Tuan jauh lebih mampu daripada kau. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padanya? Tepat saat si Qianghua hendak berbicara, suara gemuruh keras tiba-tiba terdengar dari luar gua. Ekspresi si Qianghua berubah, dan bahkan Zuin Yu tiba-tiba berdiri, berkata dengan gugup, Nyonya, seseorang sedang menyerang gua kita. Meski penampilannya mengesankan di hadapan Ning Cheng, makhluk ini adalah yang pertama ditakuti saat ada yang benar-benar menyerangnya. 620